dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pemirsa, jangan lupa kalau Anda ingin menyaksikan pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya, tinggal cek saja di www.indonesiakaya.com atau follow Twitternya @indonesiakaya. Banyak pertunjukan-pertunjukan yang sangat menarik dan semoga akan memberikan pencerahan-pencerahan untuk dan juga kecintaan kita yang meningkat untuk budaya-budaya Indonesia terkini, budaya Indonesia yang penuh dengan inovasi. Nah, di sini ada teman-teman kita dari Universitas Mula Warman, dari Samarinda ya? Wah. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Anton dan Kinan? Ya, nama saya Fizam Broni, saya dari Universitas Mula Warman, program studi administrasi bisnis. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sih cara menerapkan atau mengimplementasikan urban market ini untuk para pemula, kayak kita ini, gitu. Terima kasih. Nah, ini bagaimana mengimplementasikan urban market untuk para pemula katanya. Gimana, Anton? Simple, mungkin pertama nyari tempat. Ya. Gitu, untuk kita sekarang nyari tempat jadi isu yang paling susah mencari. Nyari tempat, habis itu mencari ini ya, yang mau exhibition, mencari vendor ya, eksibitor. Intinya sih aktivitasnya itu, habis itu promosi untuk datangin orang untuk beli barang-barang di situ. Nah, tapi diantaranya aktivitinya ya banyak lagi. Betul. Ya. Mesti harus budgeting dulu, harus macam yang lebih bisnisnya. Oke, tadi saya tertarik sekali ketika ngomong soal kualitas kan menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana baik Anton dan juga Kinan dengan teman-teman tentunya dengan tim mengkurasi atau menyeleksi apa saja yang layak dan tidak layak dalam sebuah program event. Misalnya parameternya tuh apa, lalu paling gampang bisa dicontohkan dengan misalnya dibandingkan produk luar yang mana gitu, atau ada teknik-tekniknya nggak yang bisa dibagi sama pemirsa? Pada saat event berlangsung, ini case study yang mungkin akan kalian alamin juga pada saat membuat sebuah event. Kita bicara soal partisipan atau tenant, kita bicara soal media partner dan juga partner. Bagaimana cara kita mengkurasi partner-partner ini? Sebenarnya ini sangat penting, menurut saya ini elemen yang sangat penting karena pada saat kita membuat suatu acara, kita datang dengan sebuah konsep. Dan semua elemen-elemen ini mendukung kita untuk menyampaikan visi kita. Jadi kalau misalnya pada saat sebuah event didukung oleh partner-partner yang berbeda sekali karakteristiknya, ini tidak akan nyampe message-nya. Jadi proses pengkurasian ini justru is the biggest challenge ya. Ini tantangan terbesar kita. Karena contohnya dari semua brand yang masuk, itu kalau bisa sampai kalau misalnya bisa kita ada interview satu persatu dengan brand, itu kita lakukan. Kayak cerita dari brandnya itu sendiri, filosofinya, kemudian kualitasnya, karena itu yang penting. Mereka partisipan mendukung si event platform menyampaikan idea yang sudah kita bentuk gitu. Jadi memang proses pengkurasian itu sangat very difficult gitu loh. Tapi itu the most interesting part karena di situ kita berinteraksi dengan banyak orang, kita bertemu dengan ide-ide yang luar biasa kreatif dan itulah yang kita dukung. Oke. Nah, dari Anton ada yang mau ditambahkan? Mungkin di kita sama, saya ada satu tim inti ya. Kebanyakan dari partner-partner saya, co-foundersnya, Bright Spot dan Good Step. Proses kurasi itu jadi sangat penting karena di situ jadi perbedaan antara kita sama lainnya. Atau movement gerakan ini jadi membedakan diri sama gerakan yang lebih mainstream gitu ya. Dan dari pilihan itu yang kita bilang iya sama yang kita bilang enggak sama pentingnya. The things we say no to juga tuh sangat penting. Dari situ jadi terjadi value ya, jadi ada nilai gitu. Nah, orang-orang yang terseleksi masuk ke acara kita itu udah jadi suatu prestasi. Betul. Karena dari misalnya 500 brand yang masuk ke kita, yang kita bisa terima hanya kira-kira 150 sampai 200. Gitu. Dari situ sisanya ada yang emang kita pikir belum layak atau emang sebenarnya mungkin hampir tapi
yang ini lebih bagus. Jadi kayak suatu competition gitu ya. Yang itu menjadikan brand kita. Berarti di sini roh dari sebuah acara atau program sangat penting sekali ya. Iya, dari produk itu jadi ya brandnya dia jadi acaranya juga. Betul. Tadi Brand ya jadinya. bisa jadi per acara nanti kita bisa buat tema-tema yang berbeda, artinya konsep bisa yang tidak diterima sekarang bisa diterima di yang akan datang dengan kualitas yang mungkin Betul. pasti ada peningkatan ya. Dan setiap organisasi, setiap brand, setiap market itu beda-beda. Ada ini Yang ada bikin kekhasan sama sendiri kita ya. bikin mungkin vendornya yang jualan bisa ada yang sama. Betul. Tapi pas orang masuk ke situ dia akan ngerasain Suasana beda. yang berbeda Experience ya. Pilihan-pilihannya juga akan beda ya, Betul. satu sama lainnya. Jadi kalau saya bilang bagus banyak yang bikin akhirnya setiap minggu ada untuk brand-brand ini, jadi ada outlet terus untuk berjualan kan. Nah, Gitu, dan semuanya akan beda. Wadahnya semakin banyak. Ya, oke, terakhir harapan untuk industri kreatif ini ke depan dari Anton dan juga Kinan. Dari Anton dulu. Kalau saya pikir kita nggak pernah mau kalah ya, maksudnya Indonesia jangan mau kalah sama negara lain gitu. Dan saya ngeliat sih sekarang udah ada nih gerakan dari yang kita bikin nih, gerakan bahwa ngasih lihat nih bahwa kita nggak kalah sama yang luar gitu. Kita perlu waktu aja nih. Karena ini baru mulai berapa tahun yang lalu. Kalau saya bilang dalam waktu berapa tahun ke depan mungkin aja brand Indonesia itu bisa jadi brand terbesar di dunia gitu. Yeah. Dari Kinan? Ya, mental kompetitif untuk memang membuktikan bahwa Indonesia ini bisa ada di posisi itu. Dan juga kreativitas yang terus terstimulasi untuk memang bisa menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan, at least memberikan kontribusi kepada industri kreatif di Indonesia. Jadi semua elemennya harus mendukung, karena saya percaya industri ini akan terus berkembang. Industri ini sangat potensial untuk kedepannya. Jadi emang harus sama-sama berkolaborasi menghasilkan kreativitas yang baru. Ya. Kayaknya ngobrol dengan Anton dan Kinan waktu setengah jam itu kurang banget. Mungkin dalam sebuah kesempatan lain, apalagi dalam acara-acara yang dibuat oleh Anton dan Kinan, kita akan coba tim Indonesia untuk hadir lagi. Dan jelas ini semoga bisa menjadi inspirasi buat pemirsa, teman-teman di seluruh Indonesia untuk membuat sesuatu yang baru. Jangan takut membuat sesuatu yang baru, membuat pasar yang baru dengan inovasi dan kreativitas yang pasti bisa kita banggakan. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus Indonesia di jam waktu yang sama setiap minggunya. Saya Yofi Widianto undur diri, sampai jumpa. Terima kasih, Ren.